Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tetap diberi kesehatan untuk belajar melalui daring. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas dan meneruskan tentang busi, yaitu celah elektroda dan tipe busi. Mari kita membahasnya. Celah busi adalah celah sempit antara elektroda pusat dengan elektroda massa. Semakin kecil celah antara elektroda pusat dan massa, maka semakin singkat daerah yang dapat diionisasi oleh tegangan tinggi, dan semakin rendah juga kebutuhan tegangan yang dibutuhkan, atau api semakin kecil. Gambar di bawah adalah celah elektroda busi. Pada celah elektroda yang terlalu kecil akan berakibat tegangan untuk meloncat kecil. Bunga api menjadi kecil dan menyebabkan suara motor tidak halus dan emisi gas buang jadi jelek. Pada celah elektroda yang terlalu besar akan mengakibatkan kebutuhan tegangan pengapian semakin besar dan tegangan tinggi, cadangan menjadi kurang. Pada kebanyakan celah elektroda busi tidak perlu disetel atau celah sudah ditentukan. Bila celah sudah melebihi dari ketentuan, maka elektroda massa tidak boleh disetel karena berbahaya atau berisiko elektroda patah. Celah elektroda yang umum dikeluarkan oleh pabrikan busi biasanya berkisar antara 0,7 mili sampai 1,2 mili. Kebutuhan tegangan pengapian adalah jumlah tegangan sekunder sampai tegangan dapat meloncat. Pada masa pakai tertentu, celah elektroda akan semakin besar akibat erosi. Oleh sebab itu, celah perlu diukur kembali setiap periode tertentu sesuai dengan anjuran pabriknya. Hal ini biasanya hanya cocok untuk busi dengan elektroda massa tunggal. Berikutnya, dudukan atau posisi elektroda. Pada gambar di bawah ini menunjukkan posisi loncatan bunga api listrik di dalam ruang bakar, di mana loncatan bunga api diharapkan ada pada campuran paling sesuai untuk dibakar dan dapat lebih menjauhkan posisi elektroda pusat dari massa, serta campuran akan selalu berubah-ubah posisinya sesuai dengan beban motor. Pada gambar A dan B merupakan jalur loncatan bunga api. Tipe busi. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada saat terjadinya pembakaran, terjadi kenaikan temperatur lebih dari 2000 derajat Celcius. Panas ditransfer langsung ke kepala silinder. Panas yang terjadi pada busi ditransfer melalui ulir busi ke kepala silinder sebesar 60%, dan yang 20% diserap campuran bahan bakar baru atau segar. 2% sisa panas yang mengalir ke ulir
steker busi, 4% ke isolator, 11% ke rumah atau bodi busi. Perhatikan diagram berikut. Kecepatan dan beban motor dalam persentase. Ukuran panas adalah ukuran beban termal busi. Memiliki tipe panas tertentu. Pada gambar di atas, suhu membersihkan diri 450 derajat Celcius cepat tercapai, tetapi tidak melampaui suhu maksimum 850 derajat Celcius. Dengan cukupnya suhu membersihkan diri, maka kotoran sisa hasil pembakaran atau residu berupa sisa oli dapat terbakar bersih. Perbedaan konstruksi motor, proses kerja, beban motor, kompresi, putaran, sistem pendinginan, dan lain-lain memerlukan tipe busi dengan nilai panas yang berbeda. Nilai panas tertulis pada setiap busi yang dikeluarkan oleh pabrikan, dan setiap pabrikan tidak memiliki kesamaan dalam membuat kode nilai panas atau tipe busi. Perhatikan tabel 1 tipe busi. Busi panas, busi yang lambat mentransfer panas. Busi dingin, busi yang cepat mentransfer panas. Bila tipe busi terlalu panas, maka akan berakibat panas yang diterima busi tidak cepat ditransfer dan kaki isolator dapat mencapai temperatur hingga 800 derajat Celcius yang akan dapat menyebabkan membara terlalu panas dan terjadi detonasi pada saat pembakaran atau knocking. Pada saat pengapian terjadi karena bara, maka campuran bahan bakar dan udara bukan terbakar karena percikan bunga api dari busi, melainkan terjadi karena panasnya busi atau bara api di ruang bakar. Bila nilai panas busi terlalu rendah, maka pada saat motor putaran rendah dan mesin masih dingin, maka busi tidak dapat membersihkan diri. Kaki isolator menjadi kotor dan pengapian menjadi jelek. Konsumsi bahan bakar meningkat serta emisi gas buang menjadi naik. Terpenting perlu diperhatikan adalah besarnya kaki isolator menentukan kualitas pemindahan panas. Busi dengan kaki isolator panjang, lihat gambar 1, banyak menyerap panas, tetapi sedikit atau lambat mentransfer panas ke bodi busi, sehingga bisa disebut busi tipe panas. Busi ini cocok digunakan pada kendaraan berdaya rendah. Busi dengan kaki isolator yang pendek pada permukaan isolator sedikit menerima panas. Nih, panas
atau permukaan kaki isolator kecil, tetapi lintasan rambatan panasnya pendek sehingga lebih cepat membuang panas kaki isolator ke rumah busi. Busi ini akan tetap dingin saat terjadinya pembakaran. Jadi busi ini digunakan pada motor berdaya besar dan busi ini disebut busi dingin. Lihat gambar 2, busi tipe dingin. Visualisasi busi dapat dilihat kesesuaiannya setelah motor disetel dengan benar serta daya yang dihasilkan cukup dan dijalankan sekurang-kurangnya 50 km dengan perlakuan pembebanan berbeda-beda. Maka jika busi dibuka dan dilihat secara visual, dapat disimpulkan sebagai berikut. Lihat tampil 1, visualisasi busi. A. Normal. Bila kaki isolator berwarna abu-abu sampai berwarna coklat muda, berarti pemilihan tipe busi benar dan kondisi motor normal. Jika elektroda tengah menjadi tumpul, segeralah ganti dengan busi yang lain. B. Putih. Isolator tengah berwarna abu-abu putih, kemungkinan penyebab adalah campuran bahan bakar terlalu kurus atau salah memilih busi. Akibatnya adalah temperatur pembakaran terlalu tinggi dan terjadi kerusakan pada piston. Cara mengatasi adalah dengan menyetel campuran bahan bakar secara tepat, memeriksa nilai oktan bahan bakar. C. Berjelaga. Kaki isolator, elektroda dan rumah busi tertutup jelaga. Kemungkinan penyebab campuran terlalu kaya, filter udara sangat kotor, atau sistem bantu start bekerja terus atau rusak. Cuk lama bekerja, mesin hanya dihidupkan sebentar, atau pemilihan busi tidak cocok. Akibatnya pengapian gagal, putaran mesin jelek saat start dingin. Cara mengatasi: periksa campuran dan sistem bantu start. Periksa sistem cuk, filter udara dan ganti dengan busi yang lain. D. Basah karena oli. Kaki isolator, elektroda dan rumah busi seluruhnya basah, tertutup kotoran atau oli. Kemungkinan penyebabnya adalah terlalu banyak oli masuk ke dalam ruang bakar akibat dari oli dalam ruang engkol terlalu banyak. Ring piston aus, dinding silinder aus, dan batang penghantar katup aus. Kemungkinan penyebab pengapian jelek, motor lama dijalankan stasioner, oli cepat berkurang. Cara mengatasinya: motor dilakukan overhaul, ganti busi yang sesuai. E. Elektroda tengah meleleh. Ujung isolator tengah meleleh bertumpuk. Penyebab dari elektroda tengah meleleh adalah beban termis akibat bara api, misalnya saat pengapian terlalu awal, adanya bara api di dalam ruang bakar akibat penumpukan kerak oli.
nilai oktan bahan bakar yang terlalu rendah, tipe busi terlalu panas akibat yang ditimbulkan pengapian jelek, sehingga daya dan kemungkinan motor rusak. Cara mengatasi: periksa pengapian dan anti busi yang sesuai. F. Berkerak. Kerak yang keras ditambah dengan bahan bakar dan menumpuk pada celah pernapasan busi antara rumah busi dan kaki isolator serta elektroda tengah. Penyebabnya adalah bertumpuknya partikel-partikel kecil dalam pembakaran dari oli dan bahan bakar ketika mesin bekerja tidak normal. Kemungkinan penyebab adalah pembakaran yang membara, dan yang lebih memungkinkan adalah kerusakan motor. Cara mengatasinya: periksa kondisi motor, ganti busi yang sesuai, bila perlu ganti jenis oli mesin. Berikut gambar 1 visualisasi busi